dengan King pewaris tabib ilahi. Tekan, pendarahannya akan segera berhenti. Minum ini. Sakit perutmu akan segera hilang. Ini terkilir bukan? Ayo aku akan menghitung sampai 3. 1 2 King Huan, resep Anda sungguh ajaib. Kau harus menerima ini. Bibi Shang sungguh tidak perlu repot-repot. Herbal-herbal ini semuanya tumbuh di gunung. Tidak ada harganya. Simpan saja telur-telur ini dan berikan pada anak-anak. Untuk nutrisi. Kau harus menerimanya. Ambil saja. Semuanya silakan kembali sekarang. Ambil saja. Semuanya silakan kembali sekarang. Sepertinya muridku sudah Luangkan tabib ilahi tersembunyi. mampu menangani segalanya sendiri sekarang. Tuan selalu cari waktu untuk bermalas-malasan. Aku akan masuk ke dalam untuk menumbuk obat. Ini adalah tontonan yang cukup mega. Anda pasti tabib ilahi loh. Presidenku kami menderita sakit kepala kronis. Ketika kambuh rasanya seperti kepala mau pecah, dan penglihatannya kabur. Dokter ternama dunia tak berdaya. Selama Anda bersedia turun tangan, keluarga Fu pasti memberi Anda imbalan besar. Ini adalah raja dari segala herbal. Jamur roh merah berumur 1000 tahun. Bersama dengan 2 rumah Noah di Teluk Jiangjing, masing-masing 10.000 meter persegi. Dan 2 kartu hitam global tak terbatas. Tolong terima semua emas perak dan permata ini juga. Anda harus menerima semuanya. Hadiahnya memang berat. Tapi aku sudah lama mengasingkan diri dari dunia. Namun, murid tertutuku telah mencapai penguasaan dalam bidang medis. Jika dia mengobati Anda, sakit kepala kronis Anda itu seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditangani. Kalau begitu mohon tetua Lu memperkenalkan saya. Tolong minta dia keluar untuk mendiagnosis saya. Tidak perlu pindah. Muridku sayang. Periksa nadinya. Ini sebenarnya diagnosis nadi dengan benar. Tutup matamu dan cernihkan pikiranmu. Metode penyembuhan 5 nada. Biarkan melodi memasuki titik-titik akupunktur Anda, dan rasa sakitnya akan hilang sepenuhnya. Bagaimana, muridku? Apakah dia tidak mengecewakanmu? Presiden Fu. Ini semuanya sudah menghitam. Dasar tabib gadungan. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Fu kami, aku akan merobohkan rumah kecilmu yang menyedihkan ini. Serang. Tunggu. Saya rasa itu benar-benar tidak sakit lagi. Presiden Fu, Anda benar-benar sembuh. Sakit kepala kronis yang menyiksaku bertahun-tahun sebenarnya sudah hilang. Terima kasih tabib ilahi lo. Kenapa berterima kasih padaku? Bukan tanganku yang merawatmu. Terima kasih pewaris tabib ilahi telah menyelamatkanku. Hati seorang dokter itu mulia, tidak perlu berterima kasih. Tabib ilahi Lu. Saya ingin bertemu langsung dengan orang yang merawat saya. Kesempatan bagus untuk berterima kasih langsung. Pergilah. Dia sedang di ruang belakang menumbuk obat. KTT Medis Nasional akan segera dimulai. Jika kita bisa membujuknya untuk keluar dari pengasingan, kemenangan kita akan terjamin. Membuat Balai Pengobatan Agung terkenal. Halo. Apa? Apa? Perjodohan. Perjodohan. Saya tidak setuju, Nenek. Zaman apa ini menurutmu? Bagaimana bisa pertunangan masa kecil masih berlaku? Saya bilang itu, berarti sah. Jika kamu tidak membawa cucu menantu ini, kembali padaku. Aku tidak akan makan atau minum. Wan Rulan Menek Fujinji. Dan aku tidak akan mengakui kamu sebagai cucuku lagi. Anda ingin melawan saya, Nenek? Nak kamu masih terlalu hijau. Saya. Presiden Fu, apa maksudnya ini?
kembali ke kota Jin untuk mendapatkan sertifikat untuk menikah. Tunggu dengan siapa? Guru. Keluargaku bersikeras agar aku turun gunung untuk memenuhi pertunangan masa kecil. Kau yang ada di atas gunung, kau harus menjaga kesehatanmu dengan baik. Lanjutkan. Jangan mengkhawatirkanku. Ingat hati orang-orang di bawah gunung itu rumit. Kau harus ekstra hati-hati. Ini ambil ini. Apa ini? Di dalam ini, terdapat pil 9 putaran pengembali jiwa yang legendaris. Pil ini bisa menghidupkan yang mati. Jika kau menemui masalah apapun, keluarkanlah untuk menyelamatkan nyawamu. Ingat, hati seorang penyembuh adalah hati yang penuh kebajikan. Pergilah. Halo. Mari berkenalan secara formal. Ye Qinghuan. Mohon bimbingannya di masa depan. Saya tidak tertarik pada Anda, dan saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk memaksakannya agar saya menikahi Anda. Sekarang, setelah Anda mencapai tujuan Anda pasti sangat senang bukan? Apa? Dari mana kau mendapatkan rasa superioritas ini? Anda bersama saya. Hanya karena uang saya bukan. Jika Anda menginginkan uang di masa depan, minta saja. Tapi, biar saya perjelas sejak awal, Anda tidak diizinkan memberitahu siapapun tentang hubungan di antara kita. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Apakah otak orang ini mengidap semacam penyakit serius? Wajahnya tampan, tapi otaknya rusak. Jika bukan karena keluargaku yang menekanku untuk menikah, siapa yang sudi menikah denganmu? Emosiku sudah mencapai batasnya. KTT Medis Nasional. Hadiah pertamanya 30 juta. Balai Pengobatan Agung. Untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi, aku harus berafiliasi dengan sebuah klinik. Balai Pengobatan Agung terlihat cukup bagus. Aku akan memilih yang ini. Aku ingin mendaftar. Formulir pendaftaran ada di sini. Ambil dan isi sendiri. 30 juta aku datang. Jika aku memenangkan uang hadiahnya, aku bisa merenovasi halaman untuk guruku dan membangun klinik gratis untuk penduduk desa. Saudari Manking, dari mana orang asing ini muncul? Su Manking, kepala departemen di Balai Pengobatan Agung. Berani-beraninya merebut tempatmu di kompetisi. Limumu dokter di Balai Pengobatan Agung. Pergi periksa itu. Ye Qinghuan. Apakah dia hanya menggunakan statusnya sebagai Nyonya Fu untuk pergi keluar dan menghabiskan uang, bertindak sembarangan? Presiden Fu, Anda bahkan belum memberikan kartu kepada Nyonya. Mengingat statusnya, dia tidak perlu menggesek kartu untuk menggunakan bisnis keluarga Fu manapun bukan. Dan saat dia keluar, dia bahkan tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan Anda. Itu sepertinya tidak benar. Apakah dia tidak memiliki motif tersembunyi terhadap saya? Benar. Presiden Fu, bukankah Anda memiliki Balai Pengobatan Agung? Nyonya pergi ke sana untuk bekerja sebagai asisten medis. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dia sembunyikan. Ayo pergi, Balai Pengobatan Agung. Aku sudah selesai mengisinya. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan, Ye Qinghuan? Dari pegunungan. Dilatih oleh seorang ahli pertapa. Apakah kau terlalu banyak membaca novel Lucia?
Apakah kau tahu seperti apa KTT medis nasional? Itu sebenarnya. Dokter dan profesor harus mengantar untuk bisa masuk. Asisten kecil yang tak punya lisensi profesional. Dengan tidak tahu malu mencoba ikut serta. Siapa yang menggonggong di sini? Apakah memiliki gelar itu hebat sekali? Kedokteran dinilai dari hasilnya. Seorang ahli pertapa. Menurutku dia hanya seorang penipu. Kau mewakili Balai Pengobatan Agung bukan? Hanya akan mencoreng reputasi Presiden Fu. Membuat kita jadi bahan tertawaan. Yang diselamatkan guruku lebih banyak dari nasi yang kau makan seumur hidup. Kembalikan. Sampah. Tempatnya di tempat sampah. Sekarang, kau dan sampah itu adalah pasangan yang sempurna. Dan kamu bilang dia tidak membuat masalah. Sepertinya dia akan menghancurkan Balai Pengobatan Agung saya. Presiden Fu. Mungkin ada kesalahpahaman. Asisten baru ini keterlaluan. Berani begitu pada Dr. Su. Dia akan segera dipecat. Bagaimana mungkin Dr. Su membiarkannya begitu saja? Baik. Kau punya nyali. Jangan berpikir bahwa bertindak tidak tahu malu akan membuatmu masuk ke kompetisi. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu batasan profesional yang sebenarnya. Pergi dan ambil kumpulan ramuan obat campuran itu dari apotik. Ya. Tunggu saja sampai kau mempermalukan dirimu sendiri. Dalam 2 menit, dari tumpukan ramuan ini, pilih 3 yang tidak kompatibel. Jika kau memilih dengan benar, aku akan membiarkanmu bergabung dengan Balai Pengobatan Agung sebagai asisten. Jika kau salah memilih, segera keluar dari kota Jing. Hanya itu. Bukankah ini bagian paling dasar dari praktik kedokteran? Hentikan bualanmu. Ramuan-ramuan ini terlihat seperti kembar. Tanpa 3 atau 5 tahun pengalaman farmasi, kau mungkin bahkan tidak bisa membedakan perbedaan antara Angelique dan Stemona. Bukannya menyombongkan diri. Aku belajar kedokteran sejak usia 3 tahun. Dan menguasai farmakologi pada usia 4 tahun. Bagaimana pepatah itu tadi? Serangga musim panas tidak bisa bicara tentang is. Amatir kecil, berhenti berkokok seperti ayam jantan. Kau. Presiden Fu, apakah Anda benar-benar berpikir Nyonya bisa menangani ini? Hanya paman. Bukankah laporan yang saya minta untuk kamu susun menyatakan dengan jelas bahwa dia sangat keras kepala saat kecil? Itulah sebabnya keluarga Hill mengasingkannya ke pedesaan. Apa yang mungkin dia ketahui tentang pengobatan? Cukup bicaranya. Mari kita mulai. Dia benar-benar melakukannya. Sial, Ini, bagaimana ini mungkin? ini konyol. Akar atonite dan umbi pinelia, jahe kering dan akar koptis, arisama segar dan alkohol menjadi kombinasi yang mematikan. Selesai. Kecepatan ini. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Aku bahkan tidak berkedip dan dia sudah selesai memilahnya. Itu terlalu cepat. Dia menebak. Itu pasti tebakan. Karena kau begitu ingin tinggal, kau bisa menghabiskan seluruh hidupmu bekerja sebagai pembantu di apotik, mengeringkan ramuan dan memilahnya. Sangat cocok untukmu bukan? Dokter Su ini gawat. Profesor Xiang dari Rumah Sakit Internasional di sebelah telah membawa media dan pasien untuk menantang klinik kita. Orang tua itu mencari masalah lagi. Dia sengsara kalau tak mengganggu kita. Setidaknya sekali sehari bukan? Ayo pergi. Waktunya menghadapi dia. Ambil dengan cepat. Balai Pengobatan Agung Profesor Xiang pakar kedokteran barat veteran. mengklaim sebagai ahli pengobatan timur dan barat. Tapi menurut pendapat saya, itu hanyalah cangkang kosong yang menggunakan TCM hanya sebagai The gimmick. film was translated and narrated by M Media. Pasien ini lumpuh bagian bawah setelah kecelakaan. Rumah Sakit Internasional kami mengorganisir tim ahli global untuk konsultasi. Dan kesimpulannya adalah nekrosis saraf permanen. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Namun ada orang yang berani mengklaim bahwa
Balai Pengobatan Agung bisa membuatnya berjalan lagi dengan beberapa jarum yang menyedihkan. Saya di sini hari ini untuk mengungkap penipuan ini. Jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, saya akan mengungkap Anda ke seluruh dunia. Saat itu, saya bayangkan Balai Pengobatan Agung akan berganti nama menjadi Panti Pijat Kaki, Pijatan, dan Rendam Kaki. Setidaknya tak akan terbuang herbal-herbal Anda itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sombong sekali. Apel. Apakah Anda takut? Presiden Fu, Profesor Xiang ini, adalah kritikus anti-TCM yang terkenal. Dia selalu mencari masalah. Dokter Su mungkin bukan tandingannya. Presiden Fu masih ada di sini. Aku benar-benar tidak boleh kalah dalam kontes ini. Siapa bilang aku takut? Jika aku berhasil menyembuhkannya, rumah sakit internasional milikmu harus tutup selamanya. Baiklah. Silakan. Seandainya saja pewaris tabib ilahi itu ada di sini, dia mungkin bisa mengobatinya. Sepertinya, kau juga berpikir Su Manqing akan kalah. Apakah kamu seekor kucing? Kamu berjalan tanpa suara. Jika Balai Pengobatan Agung benar-benar berubah menjadi tempat pijat kaki, bosnya mungkin akan murka. Apa hubungannya itu denganmu? Kamu hanyalah seorang pekerja kasar. Pekerja rendahan. Kau ada di sini hanya karena penampilanmu lumayan. Itulah satu-satunya alasan kau bisa duduk di sana, bekerja di meja depan. Terus terang saja kau hanyalah seorang penjaga pintu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Saya adalah. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar tidak tahu siapa saya? Presiden Fu. Konsultasi telah dimulai. Teknik akupuntur ini seperti bermain permainan kotak misteri. Dia benar-benar mengikuti diagram untuk menusuknya. Anak 3 tahun pun akan memiliki bidikan yang lebih baik. Kamu hanya pandai bicara omong kosong. Jika kamu begitu mampu, bisakah kamu menjamin kamu akan menyembuhkan pasiennya? Gampang sekali. Kamu hanya berbicara omong kosong. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda mengenai saraf. Ini pembunuhan. Semuanya. Lihat sendiri. Inilah tingkat kemampuan Balai Pengobatan Agung. Hanya menusuk secara membabi buta. Aku tidak bermaksud begitu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Balai Pengobatan Agung kita benar-benar akan diganti namanya menjadi Panti Pijat Kaki. Sudah saya katakan sebelumnya. Praktisi TCM ini semuanya penipu. Hari ini itu akhirnya terbukti. Siapa lagi yang ada di Balai Pengobatan Agung? Penipu. Penipu. Biar aku saja. Menyebalkan sekali. Sengaja mencoba pamer di depan Presiden Fu. Siapa ini? Mungkinkah dia juga dokter Balai Pengobatan Agung? Dia bahkan tidak mendekati kualifikasi seorang dokter. Dia hanya seorang asisten farmasi. Hanya dengan tangan. Berani ikut campur dalam pengobatan medis. Itu seperti menyalakan lilin di kakus. Kau mencari mati. Siapa yang asal bicara dan menyemburkan kotoran? Namun, selama aku turun tangan, tidak ada istilah kematian di bawah pengawasanku. Yi Qinghuan, diamlah. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Yi Qinghuan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengenali beberapa ramuan, kau bisa seenaknya berlagak di sini. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Gadis kecil, kau ingin mengobatinya kan? Apakah kau tahu? Jika kau gagal, apa harganya? Jika aku gagal, kau boleh melakukan apapun padaku. Tapi aku tidak akan gagal. Mulut besar sekali. Baik, aku terima taruhan itu. Jika aku berhasil, taruhanmu sebelumnya batal. Lebih jauh lagi, aku menginginkan tempat pendaftaranmu untuk KTT Medis Nasional. Mustahil. Kau bermimpi. Aku tidak akan pernah memberikan posisi itu kepadamu. Katakan padaku, jika bos ini tahu Balai Pengobatan Agung telah berubah menjadi tempat pijat kaki, apakah menurutmu dia akan membuangmu ke jalanan? Baik, aku terima. Tapi jika kau gagal, kau akan menanggung semua konsekuensinya. Dan
kau akan diusir dari Balai Pengobatan Agung selamanya. Aku adalah pewaris tabib ilahi. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Itu kesepakatan. Wanita ini hanya membawa masalah. Seandainya saja pewaris tabib ilahi itu ada di sini, dia tidak akan pernah sekeroboh ini. Bagaimana pencarian pewaris tabib ilahi itu? Presiden Fu, orang yang kami kirim melapor kepadaku. Pewaris tabib ilahi sudah turun gunung. Mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Terus cari. Tambah lebih banyak orang. Berapapun biayanya, kamu harus membawanya ke Balai Pengobatan Agung saya. Dimengerti. Apa yang diketahui pesuruh soal pengobatan? Mungkin pegang jarum akupuntur saja tak bisa. Tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Aku sudah memeriksa pasien itu. Sama sekali tidak ada respons saraf. Ini bukan nekrosis saraf. Omong kosong. 17 ahli global telah mencapai kesimpulan yang jelas. Ini adalah nekrosis saraf permanen. Apa yang diketahui oleh gadis kecil sepertimu? Selama kecelakaan mobil itu, bekuan darah menyumbat titik akupuntur Huan Tiao. Penyumbatan energi vital menyebabkan kelumpuhan. Kalian semua hanya melihat hasil pindah. Jadi tentu saja kalian tidak bisa melihatnya. Sombong. Itu adalah konsultasi dengan para ahli tingkat atas. Jika para ahli itu tidak bisa mendiagnosisnya, dukun sepertimu bisa menang. Jika kau bersedia menyerah sekarang, mungkin aku bisa membantumu bicara dan menghindarkanmu dari masalah. Hanya 3 titik akupuntur ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Saya tidak tahu. Tapi sepertinya dia sedang mengamati ritme pernapasan pasien. Tarik napas. Hanya itu. Dia sudah selesai. Sudah aku bilang. Itu bergerak. Jari kakinya bergerak. Teknik akupuntur ini. Tidak. Mustahil. Ini jelas merupakan nekrosis saraf permanen. Mataku pasti sedang menipuku. Ini pasti hanya ilusi. Jarum bergerak mengikuti napas. Jarum mengikuti sendi tulang. Mungkinkah ini teknik akupuntur pengukur tulang yang sudah lama hilang? Itu tercatat dalam pengukuran tulang Lingshu. Katanya teknik jarum ini mengikuti buka tutup sendi saat bernapas, khusus untuk lumpuhan akibat dislokasi. Tapi guruku mengatakan, teknik ini sudah lama hilang. Dikatakan bahwa selain tabib ilahi Lo, yang hidup menyepi di pegunungan bertahun-tahun lalu, tidak ada orang lain yang tahu cara menggunakan teknik ini. Bagaimana Ye Qinghuan bisa mengetahuinya? Pengobatan dinilai berdasarkan hasil, bukan dengan pamer yang mencolok. Ini hanya kejang otot. Siapa yang belum pernah salah lihat sebelumnya? Jika Anda begitu mampu, buat dia berdiri dan berjalan beberapa langkah. Tepat sekali. Apa gunanya semua teknik jarum yang mencolok ini? Kalau kau memang mampu buat dia berdiri, apakah kau percaya padaku? Saat jarum-jarumnya dicabut, dia akan bisa berdiri dan berjalan. Kalau begitu cabut dan coba lagi. Jika dia bisa berdiri hari ini, aku akan memakan jarum-jarum itu. Baik. Coba berjalan beberapa langkah. Aku benar-benar bisa berjalan. Ya Tuhan, dia benar-benar berdiri. Dan dia bahkan bisa melompat. Sihir macam apa ini? Dia lumpuh baru saja tadi. Mustahil. Berjalanlah beberapa langkah lagi untuk saya lihat. Lihat sendiri. Lutut bisa ditekuk. Kaki bisa berdiri berjinjit. Dia benar-benar sembuh. Ini lebih andal daripada tumpukan laporan Anda. Ye Qinghuan. Sebenarnya siapa kamu? Saya kalah. Prasangka saya terlalu dalam. Meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. The film Selamat was tinggal. translated and narrated by M Media. Tabib gadungan. Berhenti di sana. Bayar. Berhenti. Jangan pergi dulu. Pasien telah diselamatkan.
Ingatlah untuk menepati janjimu. Berikan aku tempat untuk KTT Medis Nasional. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Tempat itu milik Man King. Katamu mau makan jarummu bukan? Silakan. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Saudari Man King. Itu hanya keberuntungan. Tempat terakhir untuk KTT Medis Nasional pasti akan menjadi milikmu. Presiden Fu paling menghargaimu. Sejak kapan Balai Pengobatan Agung saya membutuhkan pekerja kasar untuk menjaga tempat ini? Presiden Fu. Presiden Fu. Tempat KTT Medis Nasional. Berikan padanya. Mengenai kejadian hari ini, saya butuh penjelasan lengkap. Presiden Fu. Ini semua salah Profesor Zhang dari Rumah Sakit Internasional. Dia bertindak seperti orang kasar dan menerobos masuk bersama orang-orangnya. Kami sama sekali tidak siap. Jeti. Itulah sebabnya kami tidak bisa menyembuhkannya. Lalu bagaimana dengan Ge Qinghuan? Bagaimana dia bisa menyembuhkannya? Apakah Balai Pengobatan Agung saya butuh asisten medis untuk menyelamatkan situasi? Presiden Fu. Tolong jangan tertipu olehnya. Yi Qinghuan penuh dengan tipu muslihat. Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Profesor Zhang? Benarkan, kau harus mengakui penyakit yang tak bisa disembuhkan para ahli dunia. Tapi hanya 3 jarum yang menyembuhkannya. Siapa yang tahu jika hari ini bukan sekadar konspirasi yang dirancang antara dia dan Profesor Zhang untuk merekayasa semua ini. Pasti begitu. Pergi dan bawa Ye Qinghuan ke sini. Dimengerti. Ambil jarum-jarum itu. Dan makanlah. Yi Qinghuan, aku akan menusukmu sampai mati dengan ini. Bukankah kau hanya penjaga pintu biasa? Bukankah seharusnya kau berada di posmu daripada berlagak di sini? Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Mengingat hubungan kita harus menghindari kecurigaan dan sesedikit mungkin bertemu. Kita tentu harus menghindari kecurigaan. Jika tidak dengan taktik tercela Anda. Jika berita ini tersebar, itu akan membawa malu bagi keluarga Fu. Tidak, apa maksudmu? Bagaimana Anda merawat pasien tadi? Apakah Anda lupa? Anda bersekongkol dengan Profesor Zhang. Lalu muncul sebagai penyelamat. Ye Qinghuan, saya benar-benar meremehkan Anda. Apakah kau mencurigaiku berbuat curang? Jika ada yang salah dengan otakmu, aku tidak keberatan memberimu beberapa tusukan jarum untuk menjernihkan pikiranmu. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Segera tinggalkan Balai Pengobatan Agung. Kartu ini tidak memiliki batas. Belanjakan apapun yang Anda inginkan. Mulai sekarang, jangan sebut diri Anda sebagai menantu muda keluarga Fu. Saya tidak sanggup menanggung rasa malu seperti itu. Seolah-olah kartumu bahkan memiliki uang sungguhan di dalamnya. Bertingkah seolah kau memiliki kartu hitam. Siapa yang menginginkan uang kotor milikmu? Orang bodoh yang sombong. Tapi sama sepertiku, kau hanyalah seorang karyawan. Masih memainkan peran sebagai CEO besar. Postur tubuhmu memang sangat meyakinkan. Kau hanyalah seorang penipu. Saya. Tuan Fu mengenai nyonya. Jangan pedulikan dia. Buka rekam medis. Dari bulan lalu, untuk peninjauan menyeluruh. Balai Pengobatan Agung jelas membutuhkan tangan yang tegas. Dimengerti. Jadi ini pengobatan presisi Anda. CEO. Ini semua adalah kasus-kasus rumit. Kasus-kasus ini tidak mungkin bisa ditangani tanpa obat yang manjur. Obat yang kuat. Bagi saya Anda hanya mencari jalan pintas. Pasien lanjut usia dengan hipertensi ini minum 3 obat tekanan darah sekaligus. Tekanan diastoliknya telah turun hingga 50. Apakah Anda mencoba mengobatinya atau membunuhnya? Dr. Su, Balai Pengobatan Agung kehilangan kredibilitas hari ini, dan Anda bertanggung jawab secara langsung. Jika Anda terus mempertahankan sikap ini terhadap pasien Anda, saya rasa tidak perlu lagi bagi Anda untuk tetap berada di Balai Pengobatan Agung. Ya, tentu saja. CEO ini hanyalah kasus-kasus terisolasi. Untuk semua kasus lainnya, kami telah bekerja dengan sangat tekun. Kasus terisolasi. Pasien dengan insomnia ini telah mengonsumsi obat tidur selama 3 bulan. Laporan kerusakan hatinya ada di sini. Apakah Anda buta atau hati nurani Anda sudah hilang? Tidak heran Dr. Su diseret melalui lumpur hari ini. Menurut pendapat saya, standar Balai Pengobatan Agung tidak lebih dari ini. Fui. The film was CEO. translated and Bagaimanapun, narrated by M Media. hari ini, Anda harus menunjukkan kepada saya kemampuan medis Anda yang sebenarnya.
Jika tidak, pemutusan hubungan kerja massal di Balai Pengobatan Agung akan dimulai dari Anda. Ya. Ya, Iofu. Kita selesai. Aku dengar Iofu mempelajari teori medis di universitas. Aku penasaran bagaimana keadaannya di pihak saudari Manking. Jika dia berhasil membuat Presiden Fu marah karena kasus-kasus ini lagi, kita semua akan kehilangan pekerjaan. Tunggu. Pasien dengan gangguan bipolar ini, kau cuma menekan gejalanya dengan obat. Apalagi yang bisa dilakukan bipolar itu akut. Mau diobati dengan sup herbalmu? Cepat tekan ke bawah dan berikan obat penenang. Jangan menyentuhnya. Hatinya tersumbat dan telah memengaruhi jiwanya. Mengandalkan obat penenang saja akan menghancurkan sistem sarafnya. Gunakan 5 nada untuk menyelaraskannya. Mainkan nada jiao untuk menenangkan hati. 5 nada. Apakah kau bahkan mengerti apa itu neurotransmitter? Apakah kau tahu cara menyeimbangkan serotonin dan dopamin? Berhenti membawa trik pengamen jalananmu ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Dengan seruling ini, dalam 15 detik, aku bisa menurunkan detak jantungnya dari 180 menjadi 100. Menurunkan detak jantungnya dengan seruling. Apakah otakmu pernah terjepit pintu? Apakah kau benar-benar berpikir kau sejenis peri surgawi? Perhatikan baik-baik. Sial. Dia benar-benar berhenti meronta. Ini tidak mungkin. Iofu. Mohon tenang. Selama kita bisa mengundang pewaris tabib ilahi untuk datang ke sini, semua masalah kita akan teratasi. Kirim lebih banyak orang. Temukan dia. Apapun syarat yang dia minta. Kalau dia mau saham keluarga Fu, bawa dia kemari. Bawa mereka kepada saya apapun yang terjadi. Anda bisa mengandalkan saya, Tuan Fu. Saya sudah mengirimkan sejumlah besar orang untuk mencari secara luring dan daring. Saya telah menyisir setiap forum medis. Berhenti. Suara ini. Itu dia. Saya menemukannya. Melodi ini persis sama dengan yang dari pewaris tabib ilahi di gunung. Pasti dia. Tidak, Tuan Fu. Apa maksud Anda? Pewaris tabib ilahi saat ini berada tepat di sini di klinik kita. Ya Tuhan. Plot ini bahkan lebih intens daripada drama pandan. Cukup omong kosongnya, ayo pergi. Ayo cepat. Apakah kamu mendengar suara serulingnya? Di mana? Seharusnya ada di sini. Mengapa tahu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu yang memainkannya tadi? Tidak. Lepaskan kau menyakitiku. Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Di seluruh ruangan ini, hanya aku yang memiliki seruling. Lalu di klinik tadi, kau yang pakai metode 5 nada untuk mengobati migrain saya. Apakah kamu penerus tabib ilahi? Apakah benar? Gunung apa, klinik apa? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa? Mengapa Yi Qinghuan bisa menjadi pewaris tabib ilahi? Dan apa hubungannya dengan Tuan Fu? Apakah orang ini gila? Bagaimana dia tahu tentang guruku? Bajingan sombong ini, dia terobsesi dengan kendali. Jika dia tahu siapa aku sebenarnya, dia mungkin akan mengurungku di rumah dan tidak membiarkanku keluar. Bagaimana aku bisa berkompetisi di KTT Medis Nasional kalau begitu? Tidak, aku harus berpura-pura bodoh sampai akhir. Benarkah itu bukan kamu? Lalu, mengapa melodi yang kamu mainkan persis sama? Jangan mencoba berbohong kepada saya. Tuan Fu ini pasti hanya kebetulan. Saya sudah melihat riwayat hidup Yi Qinghuan. Dia tidak lebih dari gadis liar yang dibesarkan di pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pewaris tabib ilahi? Benar. Itu benar. Penerus tabib ilahi tidak akan merendahkan diri untuk menjadi asisten medis. Mungkin itu benar-benar hanya kebetulan. Dia bahkan tidak memiliki izin praktik profesional. Aku bertaruh seruling itu hanya dibeli dari kios pinggir jalan. Hanya kebetulan suaranya mirip. Kau pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Sudahlah, kita bicara The nanti. film was translated and Tadi itu narrated hampir by saja. N Media. Tuan Fu,
Anda bilang ingin membenahi Balai Pengobatan Agung. Haruskah dokter-dokter ini tetap tinggal? Rekam medis di Balai Pengobatan Agung benar-benar berantakan. Hanya kali ini, perawatan untuk pasien dengan gangguan bipolar ditangani dengan cukup baik. Dr. Su sebagai kepala departemen. Apakah Anda peduli dengan reputasi Anda? Tuan Fu, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan segera melakukan perbaikan. Saya akan memperketat peninjauan semua catatan medis. Tolong Anda harus percaya pada saya. Sebaiknya Anda berhati-hati. Tuan Fu tunggu. Jadi kau benar-benar Tuan Fu. Habis sudah tamatlah sudah. Jadi bajingan sombong ini sebenarnya adalah bosku. Aku terus bertengkar dengannya setiap hari. Saya benar-benar menginjak ranjau kali ini. King Huan. Kamu berusaha keras untuk masuk ke keluarga Fu. Bukankah itu semua hanya untuk mendekati saya? Pura-pura polos mau bohongi siapa? Tidak Presiden Fu. Presiden Fu tunggu-tunggu. Presiden Fu. Presiden Fu koreksi aku jika aku salah. Tidak. Tolong izinkan saya menjelaskan. Menjelaskan apa? Sulit mengaku sudah merencanakannya. Melihatmu bersikap sok suci seperti itu, saya merasa kesal, bahkan untuk melihatnya sedetik pun. Saya benar-benar dipaksa oleh keluarga saya. Itu adalah perjodohan, apakah Anda mengerti? Pernikahan paksa. Sebelum ini, saya bahkan tidak tahu bahwa Anda adalah Presiden Fu. Presiden Fu. Fu Jingqi jangan pergi. Tunggu sampai aku selesai bicara. Gosip yang menghebohkan. Pendiri Balai Pengobatan Agung, Fu Jingyuan putra sulung keluarga Fu, terlihat di sebuah hotel tadi malam, berperilaku mesra dengan seorang wanita misterius. Itu bukan pendiri Balai Pengobatan Agung. Itu adalah Fu Jingyuan. Lalu apa yang dilakukan Fu Jingqi? Aku mengerti. Fu Jingqi dasar bajingan. Kau pura-pura jadi Presiden Fu untuk menakutiku. Presiden Fu. Anda menggunakan identitas putra sulung untuk memulai bisnis Anda. Lihat gosip skandalnya sekarang. Meledak di mana-mana sekarang. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, itu akan memengaruhi reputasimu. Mengapa kita tidak bertukar identitas kembali? Tidak perlu. Sampaikan pesan ke bawah. Karena Ye Qinghuan ingin berpartisipasi. Tetap cadangkan tempatnya. Siapkan materi dan kirimkan kepadanya. Harus kukatakan Presiden Fu. Anda baru saja mengusirnya. Dan sekarang Anda ingin mempertahankan posisinya. Niat Anda benar-benar tidak bisa dipahami oleh bawahan Anda. Apakah ini mungkin teknik manipulasi emosional yang legendaris itu? Diam. Ye Qinghuan. Meskipun dia bukan pewaris tabib ilahi, hanya berdasarkan keterampilan medisnya saja, dia jauh lebih unggul daripada orang-orang di Balai Pengobatan Agung itu. Lagi pula, orangku orangnya Fu Jingqi. Diintimidasi di wilayahku sendiri. Bukankah itu akan jadi bahan tertawa jika tersebar? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Fokus saja menyetir. Bos yang munafik sekali. Anggap saja drama ini hiburan. Terkunci benar-benar terkunci. Saudari Qinghuan, serulingmu itu terlalu ajaib. Bisa menekan gangguan bipolar begitu saja. Ajari aku caranya, maukah kamu? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Presiden Fu? Apakah kalian berdua benar-benar sudah menikah? Tidak. Itu murni rumor. Rumor? Jika mereka tahu bahwa aku menikah dengan penipu itu, mereka pasti akan mengusirku. Kalian semua punya banyak waktu luang ya? Apakah ramuan obat sudah selesai dikeringkan? Atau catatan medis sudah ditulis? Kalian masih punya waktu untuk bergosip di sini. Saya peringatkan kalian, sebaiknya kalian tidak menyimpan pikiran kotor tentang menggoda Presiden Fu. Apa dia seseorang yang bisa kau harapkan? Sebaiknya kau berkaca dulu. Dan Presiden Fu katamu, kau bahkan tidak tahu dia itu penipu. Kau dibiarkan dalam kegelapan dan masih bertindak senang. Betapa menyedihkannya. Ya. Dokter Su benar. Jangan khawatir.
Meskipun kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani. Sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan. The film was translated and narrated by M Media. Pertandingan 100 hari untuk gadis merak. Pasangan yang serasi jika memang ada. Keluarga Fu sedang merekrut talenta untuk mengobati Nyonya Besar. Hadiah uang 1 juta. Pemenang akan langsung melaju ke babak final KTT Medis Nasional. Hadiah uang 1 juta dan tiket masuk langsung ke babak final. Aku ingin mendaftar. Presiden Fu. Bukankah kamu belum menemukannya? Belum. Ini salahku, karena tidak memberitahunya sebelumnya. Aku akan membawanya pulang hari ini. Sekarang aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Halo. Ya. Saya mengerti. Presiden Fu Nyonya sudah ditemukan. Mereka bilang dia pergi ke lokasi konsultasi. Kepada keluarga Fu. Mungkinkah dia tahu siapa aku? Tidak. Nyonya sepertinya pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apa? Siapkan mobil untuk keluarga Fu. Dimengerti. Aula perjamuan keluarga Fu. Kali ini saudari Yirul telah mengundang Yeru, adik tiri Ye Qinghuan. Tuan Meng, dokter terbaik di kota Jin. Kemenangan konsultasi ini tidak terbantahkan. Posisi Nyonya muda keluarga Fu akan menjadi milikmu. Tetaplah rendah hati, itu karena Tuan Meng sedang membantuku. Lagi pula, saudariku yang dibesarkan di pedesaan tidak layak menikah ke dalam keluarga Fu. Hanya aku yang bisa membantunya memenuhi kontrak pernikahan untuk menghindari rasa malu pada keluarga kita. Lama tidak bertemu. The film was Aku tidak translated menyangka kita and bisa melanjutkan narrated kerjasama by kita. M Media. Bukankah ini saudari Udiku? Kenapa kau datang ke keluarga Fu untuk ikut seru-seruan? Tentu saja saya di sini untuk berpartisipasi dalam konsultasi. Anak tanpa ayah dan tidak berpendidikan, berani ikut berpartisipasi dalam konsultasi juga. Biar ku beritahu. Jika kau merusak pengobatan Nyonya Besar, 10 nyawa pun tak cukup untuk membayarnya. Pergi dari sini sekarang juga. Seorang anak dari Selir. Layak menghina saya dan ibu saya. Beraninya kau memukulku. Keamanan, seret dia keluar untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Semua orang di sini hari ini adalah tokoh penting yang ternama di kalangan medis kota Jin. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya jelas di sini untuk memenangkan konsultasi, mengambil hadiah 1 juta dolar, dan langsung melaju ke final KTT Medis Nasional. Kamu begitu percaya diri. Mungkinkah bahwa kamu adalah pewaris tabib ilahi yang aku cari? Tentu saja. Tidak. Ini murni bakat bawaan. Belajar sendiri paham. Berhenti merayu. Penerus Dokter Dewa. Dia hanyalah gadis desa. Apakah ini bala bantuan yang kau temukan? Berpakaian seperti manusia. Tapi aku curiga, itu adalah set murah produksi massal dari situs barang murah. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Tapi berani bersikap sombong di keluarga Fu. Aku adalah Fu. Apa kau sudah gila? Ini adalah wilayah Nyonya Besar Fu. Jika kau tertangkap menyamar sebagai Presiden Fu di sini, kita berdua akan diusir dan harus pergi. Aku. Apa-apa? Menurut pendapatku, kau bukan apa-apa. Mengapa kau hanya berdiri di sana? Seret kedua bajingan ini. Keluar bersama-sama untukku. Tunggu sebentar. Keributan apa ini? Apa kamu pikir keluarga Fu kami adalah pasar sayur? Nyonya Besar. Dua penipu menerobos masuk bikin masalah dan ingin mengganggu konsultasimu. Penipu? Nona muda ini adalah dokter yang saya undang? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Tidak. Tidak masalah. Cukup biarkan konsultasi dimulai. Jangan tunda aku bertemu cucu menentuku. Temui dokternya. Nyonya Besar Fu ini. Kenapa dia terus menatapku dan tersenyum?
Dia merasa kamu menyenangkan dan menyukaimu. Dia punya selera yang bagus. Jalan Yi Qinghuan itu. Dia sangat pandai memenangkan hati orang. Apakah kau menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Tuan Meng dokter terbaik di kota Jin. Jangan khawatir. Sebentar lagi dia akan hancur sepenuhnya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tersenyum saat itu. Nyonya besar. Ini Tuan Meng dokter terkenal dari kota Jing. Yang secara khusus kundang untuk mengobatimu. Betapa perhatiannya kamu. Tidak mungkin itu benar-benar Tuan Meng. Begitu banyak orang penting. Berbaris menunggu konsultasinya. Tidak disangka Yiru benar-benar bisa mengundangnya. Dia dijamin memenangkan konsultasi ini. Tolong Nyonya Besar Fu, biarkan Tuan Meng memeriksa nadimu. Setelah Tuan Meng menyembuhkan Nyonya Besar Fu, aku akan bisa menaiki tangga sosial dan berubah menjadi burung phoenix. Bagaimana menurut Anda, Tuan Meng? Nadi Anda mengambang dan lemah. Ki dan darah Anda seperti benang tipis. Saya khawatir Anda tidak punya banyak waktu lagi. Apa? Aku tidak berpikir begitu. Kondisi ini terlihat parah. Tapi sebenarnya ini bisa dengan mudah dipulihkan. Namun kau langsung menjatuhkan vonis mati. Dokter gadungan ini benar-benar menyesatkan orang. Yi Qinghuan, apa yang kau tahu? Tuan Meng adalah dokter terbaik di kota Jing. Bahkan dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Untuk apa kau berpura-pura menjadi ahli? Gadis kecil, pengobatan bukanlah permainan anak-anak. Selain itu, melihat nadinyonya besar. Bahkan para dewa pun akan kesulitan menyelamatkannya. Dan kau bahkan belum memeriksa nadinya. Tapi kau berani bilang bisa menyembuhkannya. Itu omong kosong belaka. Kenapa aku perlu memeriksa The nadi? film was Aku translated menggunakan and diagnosis narrated holografik by organ dalam. Nvidia. Diagnosis macam apa itu? Belum pernah mendengar hal itu. Terdengar seperti trik dukun penipu. Yi Qinghuan, kita di sini untuk mengobati penyakit. Bukan untuk meramal nasib. Kegelapan di antara alis Anda menunjukkan kongesti paru-paru. Dan kedutan di bawah mata Anda adalah penyumbatan meridian jantung. Ini jelas bisa disembuhkan. Namun Anda menyebutnya penyakit terminal. Apakah Anda melebih-lebihkan kondisi untuk menipu uang? Kau bicara omong kosong. Metode diagnostik ini sudah hilang sejak lama. Kalah? Aku juga tahu bahwa Anda memiliki api hati yang berlebih, kekurangan yin ginjal, dan harus bangun 10 kali semalam untuk buang air kecil. Bagaimana kau tahu itu? Gadis kecil, bisakah kamu menyembuhkan penyakitku? Aku bisa. Silakan duduklah. Jujur saja, di usiaku ini adalah hal yang sangat wajar jika Raja Neraka datang memanggil. Anda tidak perlu gugup. Jika Anda bisa menyembuhkan saya, itu keberuntungan saya. Jika tidak bisa, saya tidak akan menyalahkan Anda. Jangan khawatir, Nyonya Besar. Saya mulai dengan akupuntur untuk mengatasi penyumbatan. Akan lebih baik jika dia tidak berakting. Sekarang aku tidak hanya ingin merusak reputasinya. Aku juga ingin menjebaknya karena mencelakai Nyonya Besar. Aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Jangan khawatir. Aku telah melapisi jarum-jarum itu dengan obat. Selama dia berani menggunakannya, aku jamin wanita tua itu akan pingsan di tempat. Yi Qinghuan, bukankah kau tadi sangat percaya diri? Mengapa kau ragu sekarang? Takut untuk bertindak? Benar, gadis kecil. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, katakan saja. Jangan buang waktu semua orang. Kamu. Tidak apa-apa. Saya bisa menangani ini. Aku ingin melihat. Trik apa lagi yang kau simpan? Ini adalah pil 9 putaran pengembali jiwa yang diberikan guru saya. Pil ini bisa menghidupkan orang mati. Bahkan bisa menumbuhkan kembali daging dan tulang. Ini bukan sekadar menggertak karena keterampilan medis yang kurang, bukan. Ini tidak terlihat seperti sejenis pil ajaib yang dijual dukun jalanan.
Menurut pendapatku, kau sengaja mencoba membunuh Nyonya Besar. Jika benda ini benar-benar bisa menyembuhkannya, aku akan memakan meja ini. Aku percaya padanya. Saya percaya padanya. Gadis kecil. Aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku padamu. Ya ampun. Dia benar-benar meminumnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Nenek, Nyonya Besar. Yi Qinghuan, tunggu saja. Kau akan masuk penjara karena ini. Aku. Kamu anak konyol. Aku tadi hanya menggoda kalian semua. Sial. Apakah ini semacam mata air awet muda? Ini tidak mungkin. Guru-guru, pil milikmu ini benar-benar artefak ilahi. Untung saja aku mendengarkanmu dan membawanya bersamaku. Sangat nyaman. Keterampilan medis gadis kecil ini 100 kali lebih baik daripada man itu. Saya nyatakan, pemenang konsultasi adalah Ye Qinghuan. Akan langsung melaju ke final KTT Medis Nasional. selamat. Baiklah, selamat. 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 Bagus. Mengenai orang-orang tertentu, tidak hanya kamu meracuninya, kamu bahkan mencoba menjebak orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Fu kami hanya pajangan? Jadi begitu rupanya. Jadi ternyata, kalianlah yang berada di balik ini semua. Ini palsu. The film was translated Ini sudah and dimanipulasi. narrated by M. Media. Beraninya kamu melakukan aksi seperti itu di bawah hidung keluarga Fu. Meng itu dilarang secara permanen dari komunitas medis. Adapun keluarga Ye, putuskan semua hubungan bisnis dengan mereka. Penawal, usir kedua bajingan ini. Keluar sini. Nyonya besar itu bukan salahku. Ye Rui memaksaku melakukannya. Nyonya besar, Nyonya besar. Yi Qinghuan, tunggu saja kau. Taman bunga keluarga Fu. Nyonya Besar, terima kasih karena telah membersihkan nama saya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Anda tidak hanya menyembuhkan penyakit saya, tapi Anda juga memulihkan masa muda saya. Dan mengembalikan penampilan saya. Anak ini benar-benar manis. Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu bersedia menjadi cucu menantu keluarga Fuku? Cukup beri aku anggukan. Dan di keluarga Fuku, kamu bisa memilih antara kedua cucuku. Anda boleh mengambil saham sebanyak yang Anda mau. Anda boleh mengambil obat langka sesuka Anda. Bahkan kuberikan villa mewah sebagai gudang. Nyonya Besar, saya sudah menikah. Perceraian adalah hal yang lumrah. Keluarga Fu sangat berpikiran terbuka. Menjadi seorang janda bukanlah masalah sama sekali. Nenek, tolong jangan membuat keributan. Nyonya Besar, meskipun terkadang dia bisa menjadi sombong, dan dia suka bergaya. Kapanpun saya dalam bahaya, dia selalu yang pertama datang ke sisiku. Jadi sebaik apapun tawaran Anda, saya tak akan pernah meninggalkannya. Aku nenekmu ini tahu bahwa cucu menantuku tidak mungkin salah. Cucu menantu, Nyonya besar Fu. Dia sudah pikun, dia sudah pikun. Aku sudah pikun. itu seharusnya tidak terjadi. Kau baru saja meminum pil 9 putaran pengembali jiwa, dan kau dalam semangat yang tinggi. Bagaimana mungkin kau pikun? Hubungan anak baptis. Aku sebelumnya mengakui Nyonya besar Fu sebagai ibu baptis nenekku. Benar. Apa? Dasar kau bocah nakal. Hubungan anak baptis? Sudah berakhir, sudah berakhir. Identitas asliku akan terbongkar sekarang. Nenek, dengan siapa kau marah-marah? Fu Jingyuan putra sulung keluarga Fu.
Aku bisa mendengar suaramu yang keras dari jauh. Kau hampir memecahkan jendang telingaku. Bocah nakal ini. Aku tidak mendapatkan cucu menantu. Tapi cucuku malah berubah menjadi anak baptis. Apakah ada hal seperti itu? Aku akan memberinya pelajaran. Selamatkan aku. Aku tahu siapa kau. Kau adalah tuan muda dari keluarga Fu itu. Dengan skandal di mana-mana. Dan kehidupan pribadi yang kacau. Itu tadi. Jingxi, yang akrab dengan Nyonya Besar. Dan menjadi anak angkatnya. Biar ku tebak. Apakah ini? Seperti dalam drama-drama pendek itu. Fu Jingqi awalnya adalah anak sopir. Lalu, Nyonya Besar merasa kasihan padanya dan mengadopsinya sebagai cucu. Bagaimana mungkin? Benar begitu kan? Tidak. Dia adalah putra tukang kebunku. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nona Ye, kau sangat pintar. Itu benar. Guru saya selalu memuji saya karena pintar. Kecerdasan dia King Huan. Semuanya didedikasikan untuk pengobatan. Dia sama sekali tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Nenek, kesehatanmu baru saja pulih. Aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Kakak kedua, kau berhutang budi besar padaku. Aku pergi. Serius. Karena keterampilan medismu begitu bagus. Apakah kamu pewaris tadi ilahi yang aku cari? Tidak. Tentu saja tidak. Jangan menebak-nebak sembarangan. Kamu bereaksi berlebihan bukan? Itu karena kau terlalu dekat. Aku. Aku tidak bisa membiarkannya terus bertanya. Lupakan saja, aku akan minum sampai mabuk. Jika kamu tidak tahan minum, jangan minum. Ini enak. Ini sangat enak. Ini, dibandingkan dengan anggur obat guru saya. Ini masih sedikit kurang. Gurumu lagi. Kamu selalu membicarakan gurumu. Siapa sebenarnya gurumu? Guru saya tentu saja. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak akan memberitahumu. Aku hanya tidak akan memberitahumu. Fu Jingqi. Apakah kau menyukaiku? Kalau tidak, kenapa kau selalu melindungiku? Aku. Kenapa kau tidak bicara apa-apa? Apakah karena tebakanku benar? Adik kecil, sepertinya kau sudah ditandai. Ayo pergi. Berikan pasangan muda itu sedikit privasi. Kamu pembuat onar kecil. Guru. Leher bebek. Lezat. Kamu menggigit seperti anjing. Menggigit begitu keras. Gawat. Tadi malam aku mencium Fu Jingqi. Dan
Aku yang memulainya. Mengapa kamu lari? Kemarin, ketika orang-orang tertentu sedang sibuk menggerogotiku, itu bukan reaksimu. Kepalaku sakit sekali. Aku minum terlalu banyak kemarin. Aku tidak ingat apa-apa. Kalau begitu sepertinya, aku harus membantumu mengingatnya. Aku baru ingat. Ada keadaan darurat di Balai Pengobatan Agung. Aku harus pergi duluan. Keadaan darurat di Balai Pengobatan Agung. Kenapa aku tidak tahu tentang... Kami mendengar Presiden Fu ada di Balai Pengobatan Agung. Jadi kami datang untuk memberikan penghormatan. Keluarga Li dari Kunshou, Patriark Li, keluarga Wang dari Haishou, Patriark Wang, dan keluarga Bai dari Yunshou. Patriark Bai. Mereka semua adalah tokoh besar yang bisa membuat kota Jing gemetar dengan satu langkah. Salam Presiden Fu. Siapa kalian semua? Mengapa kalian bersikap begitu hormat kepadanya? Dia hanyalah seorang penipu. Kurang ajar. Beraninya kau memfitnah Presiden Fu. Para figuran ini memiliki kehadiran yang sangat kuat. Mereka terlihat sangat garang. Jangan takut pada mereka. Mereka hanya sedang serius sekarang. Aslinya mereka konyol secara pribadi. Kau, apakah kau benar-benar tuan muda keluarga Fu? Apa yang begitu istimewa dari King Huan? Mengapa Anda menunjukkan pilih kasih seperti itu padanya? Hanya karena dia adalah istri sah Fu Jingqi. Yiru, kau. Kalian berdua sudah menikah. Apakah ini bagian dari sandiwara juga? Leontin Giok ini melambangkan kekuasaan keluarga Fuku serta seluruh kekayaannya. Sekarang aku memberikannya sebagai mahar pertunangan. King Huan, maukah kau menjadi istriku? Aku akan. Anda harus akui Leontin ini cukup berat. Perhatian terhadap detailnya sempurna. Pasti harganya sangat mahal. Nanti saya ganti uang Anda. Selama kau menyukainya. Ini tak ternilai harganya. Dia hanya gadis kampung. Mengapa dia pantas menjadi nyonya keluarga Fu? Jika dia tidak layak, apa kau pikir kau layak? Kau bahkan belum pernah bertemu denganku. Tapi kau sudah mendesak untuk menikahiku. Ini tidak lebih dari keserakahan. Ini harta keluarga Fu. Keluarga Fu memiliki perkebunan pisang di Indonesia, bukan? Kirim dia ke sana. Untuk merasakan kehidupan yang sebenarnya. Seseorang kemari. Suamiku, tolong selamatkan Yiru. King Huan, kenapa tidak maafkan saja dia? Bagaimanapun kita semua keluarga. Keluarga. Saat dia menjebakku tadi, kenapa dia tidak berpikir bahwa kita adalah keluarga? Ini ulahnya sendiri. Baiklah. Wanita tak berperasaan bahkan menolak membantu. Jangan kira aku tak berani menghajarmu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Keamanan bawa mereka semua pergi. Tidak, jangan lepaskan aku. Aku tidak ingin memanen pisang. Sayang, Kau tidak takutkan? Lepaskan aku. Tidak. Syukurlah Anda ada di sana. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Presiden Fu dan Nyonya. Saya akan buatkan kalian kantong pereda stres. Sebagai tanda terima kasih saya. Baik, sebuah kantong aroma, sebuah kantong aroma. Tunggu, ayo pergi. Apakah ini benar-benar Presiden Fu? Pria yang kata-katanya saja bisa mengubah lanskap bisnis. Dia saat ini bekerja sebagai asisten di apotek. Fu Jingqi. Bersihkan tanaman obat ini untukku. Dan tumbuk juga muput ini. Baiklah. Ya Tuhan. Aku dengar Presiden Fu takut sekali dengan debu. Dia memerintah Presiden Fu seperti itu. Aku takut dia akan diusir dari keluarga Fu. Sayang, lihat ini sudah digiling. Coba lihat. Bagaimana? Fu Jingqi That sudah was berapa kali aku translated katakan. and narrated by Menyiapkan Media. obat butuh ketelitian.
Kamu menggilingnya terlalu kasar. Apa aku bisa menggunakannya giling lagi? Aku benar-benar sudah melihat semuanya sekarang. Tidak menyangka ada orang yang berani berbicara kepada Presiden Fu seperti itu. Presiden Fu pasti akan meledak amarahnya. Kalau begitu aku akan menggilingnya lagi. Kontrasnya terlalu mencolok. Biasanya, satu tatapannya saja bikin orang takut. Tapi di depan istrinya, dia patuh seperti anjing peliharaan. Ada lagi. Lupakan kontrakmu itu. Jangan harap. Tidak apa-apa Presiden Fu, silakan lanjutkan. Kami akan beristirahat di sini saja. Fu Jingqi. Apa yang sedang kamu lihat? Cepat dan terus menggiling. Baiklah, aku akan terus menggiling. Sepertinya Presiden Fu benar-benar di bawah kendali istrinya. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati dengan sikap kita di dekat istrinya. Kau benar, keselamatan adalah prioritas. Sudah selesai, kemarilah lihat. Aroma ini luar biasa. Segar dan menyegarkan, benar-benar menyentuh hati. Memang. Kantong aroma nyonya seperti obat ajaib. Tidak heran dia mampu mengendalikan Presiden Fu dengan begitu ketat. Siapa yang bisa menolak ini? Kalian semua terlalu banyak bicara. Bukan apa-apa, hanya sesuatu yang kubuat iseng saja. Namun sebelum aku bertemu denganmu, aku mengenal seseorang yang lain. Keahlian medisnya juga luar biasa. Aroma dan kantong mugwort miliknya cukup mirip. Benarkah? Mungkin semua mugwort. Baunya sama saja. Aku tiba-tiba teringat. Aku belum merapikan apotek. Aku akan pergi memeriksanya. Presiden Fu, bagaimana bisa Anda menyebutkan nama wanita lain di depan nyonya dan membandingkannya pula? Tepat sekali. Apa ada masalah dengan itu? Wanita itu sensitif, Pak. Saat Anda memuji wanita lain, nyonya pasti akan cemburu. Benar sekali. Kau benar. Nanti akan kusuruh asisten Chen menyusun kontraknya. Keluarga Fu akan memberikan konsesi sebesar 5%. Benarkah? Terima kasih Presiden Fu. Mengapa kau belum pergi? Ya. Dimengerti. Kami pergi sekarang. Kami tidak akan mengganggu Anda memanjakan istri Anda. Haruskah aku memberitahunya bahwa akulah yang menyelamatkannya di atas gunung? Tapi bagaimana jika dia mengira aku menipunya dan dengan keras kepala melarangku masuk ke KTT Medis Nasional? Tapi dia memperlakukanku dengan sangat baik. Aku harus jujur padanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu duluan saja. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyinggung soal pewaris tabib ilahi. Mulai sekarang, aku cuma pakai kantong buatanmu. Aku tidak akan menyentuh yang lain. Jangan sebut lagi di depanku. Sudah berakhir. Kenapa dia tiba-tiba sekali? Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik aku tidak mengungkitnya untuk saat ini. Apa yang ingin kau katakan tadi? Baik. Bukankah babak final diadakan beberapa hari lagi? Final ini bukanlah acara biasa. Aku akan meracik pil 9 putaran pengembali jiwa di tempat. Hanya saja bahan-bahan obat ini. Sebutkan saja. Meskipun itu hati naga atau sumsum burung phoenix, aku akan menemukannya untukmu. Kemarilah. Benarkah? Ya, katakan padaku. Kalau begitu aku butuh. Bubuk mutiara laut dalam akar flash flower berusia seabad. Dan putik teratai es gunung salju. Itu semua bahan utama yang saya butuhkan, Nyonya. Sisanya sudah saya kirimkan kepada semua orang melalui surel. Lihatlah saat Anda kembali. Akar flash flower berusia seabad. Dikatakan bahwa tersisa kurang dari 2 di seluruh dunia. Putik teratai es gunung salju bahkan lebih sulit didapatkan. Tempat itu sama sekali bukan tempat yang layak dihuni manusia. Presiden Fu, bahan-bahan ini bukanlah barang yang bisa dibeli hanya dengan uang. Tingkat kesulitannya benar-benar menantang surga. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus menemukannya sebelum babak final. Jika kompetisinya tertunda, kau tahu konsekuensinya. The film was canceled
Kau mengerti. and narrated Baik, by Presiden M Fu. Media. Kami akan segera menanganinya. Setengah bulan kemudian, Presiden Fu, Anda baru turun dari pesawat setelah semalaman. Besok masih hadir di KTT Medis Nasional sebagai perwakilan investor. Apakah Anda akan hadir? tentu saja aku akan pergi. Tapi untuk saat ini, aku akan menjemput istriku dari tempat kerja. Mengerti. Suman King. Apalagi yang kamu inginkan sekarang? Jelas sekali. Aku ingin membuat hidupmu seperti di neraka. Jangan buang napasmu. Kejuaraan besok akan menjadi milikku dan milikku saja. Orang sepertimu berpikir kamu layak mendapatkan kejuaraan. Layak atau tidak, itu bukan keputusanmu. Malam ini, kau tidak lebih dari kain lap bekas. Saat itu tiba. Aku ingin melihat bagaimana kau menggoda Presiden Fu. Jingci tidak akan. Aku belum pernah bersama kalian semua. Awasi dia sebelum pertandingan besok berakhir. Kau boleh melakukan apapun padanya. Pastikan saja dia tetap hidup. Aku hanya butuh dia melihatku menerima penghargaan. Jangan khawatir, kami akan memastikan dia sangat puas. Sehingga dia tidak akan bisa bangun. King Huan, si kecil yang tidak berperasaan ini, tidak pernah sekalipun menghubungiku atas keinginannya sendiri. Halo. Apel. Presiden Fu. Ini gawat. Nyonya di kulit. Tepat di luar Balai Pengobatan Agung. Apa? Kumpulkan semua orang. Temukan dia sekarang. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Maafkan aku terlambat. Jingci. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Pak, saya akan bicara. Itu adalah seseorang dengan nama keluarga Su. Suman King. Hancurkan mereka. Dan jebloskan ke penjara. Seumur hidup mereka. Ampun. Ampun. Jingci. Memiliki kamu di sini. Sangatlah baik. Ini salahku. Seharusnya aku datang untuk menjemputmu lebih awal. Aku tidak akan pernah lagi. Fu Jingci. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Final KTT Medis Nasional akan segera dimulai. Pintu masuk akan segera ditutup. Mereka yang belum masuk akan dianggap gugur. 3. Mengapa? Ye Qinghuan belum tiba. 2. Yi Qinghuan. Kemungkinan besar. Sedang bersembunyi di sudut dan menangis sekarang. Kejuaraan ini adalah milikku. 1. Tunggu. Bagaimana denganku? Bagaimana dia bisa ada di sini? Kalian berdua tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengawasi satu orang pun. Ini semua salah Fu Jingci. Dia sangat manja. Aku hampir melewatkan tugas yang ada. Untungnya aku berhasil tepat waktu. Aku tahu itu. Aku tahu kau pasti bisa datang. Tentu saja, Yi Qinghuan. Kau benar-benar memiliki nyawa yang sekeras kecoa. Tidak disangka kau benar-benar berhasil melarikan diri. Semua hal kotor yang kamu lakukan. Begitu aku memenangkan kejuaraan, aku akan memperhitungkan semuanya denganmu perlahan-lahan. Harap The tenang. film was Mohon para juri translated untuk menempati and tempat duduk. narrated by M Media. Jangan khawatir Manjin. Apa yang kujanjikan padamu akan kupastikan terlaksana. Anak muda, aku memiliki ekspektasi tinggi padamu.
Orang tua ini pasti sudah makan mesiu. Mohon ketiga kontesta untuk naik ke panggung. Akademisi Shang ini. Aku pernah dengar guruku menyebutnya. Beliau sangat memahami prinsip medis, menguasai teks kuno maupun modern. Sangat dihormati di bidang ini. Tapi Profesor Liu ini adalah orang udik. Profesor Liu adalah dokter utama di kota Jing dengan keterampilan medis yang luar biasa dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk saat konsultasi tadi, kamu bilang Tuan Meng adalah dokter terkemuka di kota Jing dan sekarang di babak final, kamu mengklaim Profesor Liu adalah dokter terkemuka di kota Jing. Apakah gelar ini sesuatu yang bisa kamu dapatkan secara grosiran? Beraninya kau mempertanyakan para juri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita fokus pada kompetisi. Fokus pada kompetisi. Profesor Liu sebenarnya cukup baik. Dia tidak pendendam. Siapa orang tua keras kepala ini? Dengan wajah yang terlihat masam seperti itu, ini adalah tetua Ouyang yang telah menyelesaikan banyak masalah medis yang kompleks. Saat ini, untuk setiap kompetisi medis, mereka mengundang beliau untuk menjadi juri. Kualitas final ini benar-benar menurun. Bahkan seorang dukun pinggir jalan bisa menyelinap ke babak final. Tunggu sebentar. Tetua Ouyang, kita tidak memiliki dendam di antara kita. Apa maksud dari semua ini? Nona Ye, ingatanmu benar-benar selektif bukan? Di Balai Pengobatan Agung tadi, kau mengenakan cadar dan topi bambu untuk menantang Shi Yu. Apa yang kau sebut penyembuhan dengan suara, tidak lebih dari kutukan kematian. Orang sepertimu, bukankah kau seorang dukun? Mungkinkah dia sedang membicarakan saat Suman King menyamar sebagai diriku di Balai Pengobatan Agung? Ketua Ouyang, terakhir kali adalah penatua Ouyang benar. Seseorang yang mengandalkan trik kotor sepertimu tidak pantas berada di final ini ke dalam KTT Medis Nasional. Suman King, apakah kamu belum cukup menderita? Terakhir kali, dan ingin aku membuatmu malu lagi, begitu, kau? Jangan sombong. Lalu kenapa kalau kau berhasil masuk final, tahta juara akan menjadi milikku? Dan kau hanya ada di sini sebagai pelengkap. Jika kamu begitu percaya diri, mengapa menculikku? Mungkinkah kamu takut kamu akan kalah dengan cara yang memalukan? Kau bicara omong kosong. Yi Qinghuan berhenti berpura-pura. Kau tidak lebih dari seseorang yang menggunakan koneksi untuk menyelinap masuk sebagai pesuruh. Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Saudari Man King bukan hanya berbakat, tetapi dia memiliki ginseng beludru rusa dan segala jenis arbal berharga yang bisa dia gunakan. Apakah ini daun sayuran busuk yang kau pungut dari pasar? Dan kau berani mengikuti kompetisi dengan ini? Astaga, herbal Dr. Su, benar-benar mewah. Herbal milik Yi Qinghuan, di sisi lain sangat kumuh. Tidak peduli betapa berharganya tanaman obat itu, apa gunanya? Di tangan dukun, semuanya sia-sia. Benar-benar orang miskin. Aku rasa kau tidak mampu membelinya. Aku penasaran bagaimana ramuan untuk Fujingxi adalah perkembangannya. Nyonya, herbal yang Anda minta telah ditemukan. Sudah ditemukan. Biar saya. Lihat ini, akar flash flower berusia seabad. Kami telah menyisir setiap apotek bersejarah di negara ini dan akhirnya berhasil mendapatkannya dari seorang petani herbal tua. Kami harus memohon untuk mendapatkannya. Kami menyewa 8 pengawal untuk mengawalnya sepanjang jalan. Takut kalau napas yang berat pun bisa merusaknya. Dan ada ini, jantung teratai salju dari pegunungan es. Kami mengirim 20 pendaki gunung untuk mengambilnya dari celah glacier di ketinggian 8.000 meter. Tidak ada satu helai daun pun yang layu. Dan bagian terbaiknya adalah ini. Apakah ini hanya bubuk mutiara biasa? Apa yang begitu istimewa dari itu? Nyonya, untuk menemukan ini, bubuk mutiara laut dalam berusia 300 tahun. Kami menghabiskan setengah bulan di Palung Mariana, menggali, sebelum akhirnya mengambilnya dari rahang hiu. Mulut hiu. Nah, itu baru kemewahan sejati. Saya hanya pernah melihat herbal berharga seperti ini di drama pendek. Memiliki kepala dari 3 keluarga besar yang menjalankan tugas untuknya. Tampaknya Yi Qinghuan memiliki latar belakang yang cukup kuat. Kau pasti telah menempel pada seseorang kaya raya. Jika tidak, dari mana kau mendapatkan semua harta ini? Aku bertanya-tanya, siapa yang menggonggong? Ternyata itu anjing Suman King selama ini. Diam.
Kompetisi dimulai. Semua personal yang tidak berwenang, harap tenang. Dengan ini, memenangkan gelar akan sangat mudah. Jangan terlalu percaya diri. Profesor Leo adalah mentorku. Penatua O yang sangat membencimu. Kau sudah tamat. Tunggu. Kenapa orang tua itu masih memelototiku? Terakhir kali Su Mankin bertanding menggantikanmu. Tetua Aoyang adalah seorang juri. Dia sangat marah. Dia pergi sebelum kau sempat mengungkapnya. Dia mungkin mengira kaulah penipunya. Tidak heran Suman King bertindak sangat sombong. Dia sedang menggali lubang besar untukku. Jangan khawatir. Dengan keahlian medismu, kau pasti akan memenangkan hati Tetua Aoyang. Aku akan memegang kata-katamu. Kompetisi dimulai. Babak ini berfokus pada farmasi. 3 pasien menderita penyakit membandel yang sama. Siapapun yang obatnya terbukti paling cepat dan efektif akan menjadi juaranya. Sangat mudah. Pil 9 putaran pengembali jiwa pasti akan menyingkirkan semua penyakitmu. Tunggu sampai obat Yi Qinghuan diperlihatkan. Teknik ini, pil 9 putaran pengembali jiwa, pewarisan pengobatan yang sejati. Warisan itu terus berlanjut. Warisan itu memang terus berlanjut. Saya dengar obat ini bisa membangkitkan orang mati dan memulihkan kehidupan pada tulang. Melihatnya hari ini, benar-benar membuka mata. Anda pasti bisa nyonya. Ayo. Hanya pamer. Aku memang sehebat itu. Kau tetap menginginkannya meski marah. Jangan terlalu percaya diri. Para juri silakan lihat. Setelah pasien meminum pil ini, penyakit kronis mereka akan sembuh untuk selamanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang menginjak kakiku? Jangan panik. Pemadaman listrik akan segera menyala kembali. Obat. Di mana obatku? Mungkinkah itu terjatuh? Dalam kekacauan ini, cepat cari itu. Kurasa dia takut obatnya tidak akan berhasil dan sengaja membuat listrik padam ini. Hanya sandiwara belaka. Dia harus didiskualifikasi. Tepat sekali. Dia bahkan tidak bisa menunjukkan obatnya. Tapi dia mengklaim bisa menyembuhkan pasien. Bagiku, kau hanyalah penipu. Tidak lebih dari seorang penipu. Pemadaman listrik tadi terlalu mendadak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Obat itu lenyap begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya meminta pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang. Apa kau pikir KTT Medis Nasional dijalankan oleh keluargamu? Kau tidak bisa berbuat sesukamu. Jika kau tidak bisa menerima kekalahan, katakan saja. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Nona muda, ajukan pemeriksaan ulang. Seseorang harus menjamin Anda. Jika tidak, karena kompetisi sudah berjalan setengah jalan, akan ada kecurigaan pencurian teknik. Aku, siapa yang mau menjamin? Orang tak berguna yang bahkan tidak bisa menjaga obatnya sendiri.
Aku akan menjaminnya. Aku tahu keahlian medis Ye Qinghuan dengan sangat baik. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang tercela di sini. Bertindak begitu angkuh. Shiyu, terima kasih. Shiyu, jangan lupa, kamu juga seorang peserta. Menurut aturannya, sebagai sesama kompetitor, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penjamin. Kau. Jika tidak ada yang bersedia menjaminnya, maka Ye Qinghuan harus mundur dari kompetisi. Aku akan menjaminnya. Kenapa kamu ada di sini? Cepat kembali. Juri hari ini, semuanya adalah tokoh penting. Mereka pasti mengenal Presiden Fu. Jika kamu berpura-pura menjadi Presiden Fu di tempat seperti ini, penyamaranmu akan terbongkar. Cepat. Jangan khawatir. Aku di sini untuk mendukungmu. Presiden Fu, mengapa Anda datang secara pribadi? Silakan duduklah. KTT Medis Nasional ini sejak awal diselenggarakan oleh keluarga Fuku. Istriku telah diperlakukan tidak adil di sini. Semuanya. Apa kalian tidak menganggapku Fu Jingji sama sekali? Fu, Ye Qinghuan adalah istri Anda. Tapi lalu kenapa? Ini adalah kompetisi. Bahkan jika Anda adalah Presiden Fu, Anda tidak bisa meremehkan kompetisi ini demi Ye Qinghuan dan bertindak sembrono. Pil obat milik istriku dicuri di lantai kompetisi. Lenyap begitu saja. Buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang meremehkan kompetisi ini dan bertindak sembrono? Jika Ye Qinghuan benar-benar tidak memiliki keahlian, apa ruginya melakukan pemeriksaan ulang? Atau jangan-jangan hati nurani seseorang sedang merasa bersalah? Ini konyol. Kesehatan pasien bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Tepat sekali. Aku Fu Jingji akan menggunakan seluruh aset grup Fu dan Balai Pengobatan Agung untuk menjaminnya. Jika ada masalah yang muncul, aku sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. Sekarang, bolehkah dia memulai pengobatannya? Ya. Kamu benar-benar Presiden Fu. Qinghuan, dengarkan aku. Setelah kompetisi kita hitung semuanya. Semua ramuan berhargamu itu sudah habis. Begitu ya? Bagaimana cara kamu mengobati mereka sekarang? Qinghuan, ingatlah. Pengobatan tidak mengenal status tinggi atau rendah. Obat yang sesuai dengan kondisi adalah obat yang terbaik. Seorang dokter harus memiliki hati yang penuh kebajikan. Jalur medis adalah jalur kemanusiaan. Pengobatan tidak mengenal status tinggi atau rendah. Seorang dokter harus memiliki hati yang penuh belas kasih. Di dunia yang luas ini, tidak semua orang mampu membeli tanaman obat yang mahal. Pikirkanlah. Mengapa kau belajar pengobatan sejak awal? Guru, saya mengerti sekarang. Saya pertama kali belajar kedokteran, hanya supaya obat murah juga bisa memberi manfaat besar dan membebaskan orang miskin dari sakit kronis. Bangunlah. Para juri, Aku tidak salah lihat kan? Teknik yang sangat mengesankan. Sepertinya ada cahaya kemasan. Aku sembuh. Sesak di dadaku sudah hilang. Seluruh tubuhku terasa ringan. Kami bahkan belum meminum obatnya. Hanya dengan mendengarkan serulingnya, sudah memberikan begitu banyak kelegaan. penyembuhan melalui 5 nada. Ye Qinghuan, kau benar-benar pewaris tabib ilahi. Jalan pengobatan dan jalan musik bersatu menjadi satu. Luar biasa. Benar-benar cemerlang. Ini adalah esensi sejati dari penyembuhan melalui 5 nada. Mustahil. Tetua Ouyang, bukankah kau paling membencinya? The film was Mengapa kau membelahnya translated sekarang? and Yang saya narrated benci by adalah Media. penipu. Bukankah kamu orang yang mengenakan topi bambu yang bertanding melawan Shiyu? Ini semua adalah rencanamu, bukan? Dasar bajingan. Tidak, itu bukan aku. Itu bukan aku.
Sungguh, orang seperti ini, Suman King, Li Mumu, Profesor Liu, Anda dicurigai melakukan penculikan dan menyuap para juri. Ikutlah dengan kami. Lepaskan aku. Saya dipaksa. Tangkap dia. Ye Qinghuan dasar jalang. Pergilah merenungkan tindakanmu. Sampai jumpa. Nona Ye, sebelumnya saya salah mengira mutiara sebagai mata ikan. Mohon maafkan saya. Anda terlalu baik, Tuan. Seorang dokter harus membiarkan keahliannya yang berbicara. Selamat. Kau pantas mendapatkannya. Keahlian medis Anda juga sangat mengesankan. Kita harus lebih sering bertukar ide. Itu tidak perlu. Dia milikku. Kau berjanji padaku bahwa kau akan bertanggung jawab atasku. Saya umumkan, pemenang dari KTT Medis Nasional ini adalah Ye Qinghuan. Qinghuan, 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 Qinghuan. Qinghuan. Apa kau masih marah? Kau jelas-jelas adalah pewaris tabib ilahi. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau membuatku mencarimu kemana-mana. Baiklah Qinghuan, kita impas sekarang. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Bagaimana? Aku hanya akan memanjakanmu. Kita lihat saja bagaimana penampilanmu. Sesuai perintahmu, istriku.